Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya kembali berbincang bersama Pak Hans. Pak Hans terkait dengan penerapan dari tarif dagang antara Amerika Serikat dan juga beberapa mitra dagangnya. Yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu disampaikan Amerika Serikat menerapkan kisaran tarif 15 sampai dengan 20% bagi mitra dagangnya yang tidak melakukan negosiasi begitu ya. Apakah ini kemudian menjadi pukulan telak untuk Indonesia yang sudah mengiyakan tarif impor ke Amerika Serikat senilai 19%? Negara lain saja yang tidak melakukan negosiasi bisa dikenakan tarif paling rendah 15% begitu. Belum lagi kita ngeliat beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh Indonesia dari Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Hans? Ya, ini memang kayaknya memang kita sedikit kena prank juga ya. Jadi ternyata kita bersusah-susah negosiasi, ternyata negara yang tidak negosiasi kena tarif 15 sampai 20. Nah, tetapi tentu kita juga harus melihat gitu ya beberapa aspek. Yang pertama, global itu melihat bahwa tujuan dari tarif Trump itu memang untuk negosiasi dan itu yang dia lakukan terhadap Indonesia ya. Jadi ketika kita minta penurunan tarif, dia minta berbagai syarat ya, barang kita di tarif 19, barang mereka 0%, mereka bisa mengakses seluruh pasar kita, kemudian Indonesia diminta membeli barang US lebih banyak ya, itu sampai 34 miliar US dollar, kemudian membeli pesawat juga di sana, kemudian eh, kita juga harus membuka seluruh pasar kita dan melakukan investasi di US. Jadi memang tujuan Trump ini adalah agar semua negara-negara yang berdagang dengan US gitu ya, kalau ingin mendapatkan pasar US harus memberikan sesuatu pada Amerika. Hmm. Minimal membeli barang lebih banyak dari US, kemudian yang kedua adalah berinvestasi di US untuk menciptakan lapangan pekerjaan supaya ekonomi kembali lagi ke Amerika gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat Indonesia ya, ini kita pikir harusnya kita juga mengapresiasi ya kerja keras yang dilakukan, biarpun banyak negara nanti dapat tarifnya dekat-dekat juga dengan kita. Hmm. Tetapi beberapa negara seperti India ya itu belum mencapai deal kan udah diancam tarif lebih tinggi gitu. Hmm. Nah, waktu kita diancam tarif 32%, sedangkan Vietnam itu 20, ini tentu bahaya bagi kita ya, karena ekspor kita itu kan banyak juga barang-barang seperti tekstil, alas kaki gitu ya, kemudian elektronik, itu padat karya ya. Jadi kalau seandainya tidak ada deal berarti di sana dan tarif kita 32%, itu tentu eksportir kita akan kehilangan pasar Amerika karena kalah bersaing dengan barang-barang dari Vietnam, dari Filipina, dari negara-negara lain ya yang punya tarif lebih rendah. Nah, ini tentu bisa mendorong gelombang PHK dalam negeri dan Hmm. ini tentu menyulitkan karena dalam beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa ekonomi kita menghadapi kendala karena banyak produsen kita kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri ya, terutama dari Tiongkok sehingga gelombang PHK itu meningkat Baik. dan tercermin dari pekerja informal kita yang hampir 60% gitu. Jadi tentu kita harus mengapresiasi itu ya, itu adalah upaya pemerintah yang terbaik untuk menjaga industri dalam negeri, menghindari gelombang PHK gitu ya. Dan Baik. kalau sekarang ternyata yang lain dapat tarif yang rendah gitu ya, itu ya bagian dari satu proses ya, tetapi upaya yang diberikan pemerintah udah cukup baik kita pikir. Baik, ada urgensi lain yang kemudian dilihat oleh pemerintah begitu terkait dengan ancaman gelombang PHK ini begitu ya, ketika memang produk-produk yang diproduksi oleh manufaktur di Indonesia tidak kemudian terserap secara maksimal karena ada hambatan tarif tadi. Baik, kita akan melihat update pembukaan dari IHSG Pak Hans di pagi hari ini di perdagangan C1 seperti Anda dapat saksikan di layar televisi pemirsa. Sejauh ini IHSG bergerak melemah ya, 0,16% di level 7.539,766. Kemudian 4 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada Koko, Kuas, JAR, dan juga PPRI. Berikutnya top losers ada FAS, Okas, kemudian juga ada HMSP dan juga KRYA. Dan pergerakan sektoral cukup mix pemirsa dengan baik, sektor teknologi memimpin penguatan dengan penguatan 0,9%, sementara untuk sektor yang mengalami pelemahan, diantaranya adalah ada sektor basic industries yang sejauh ini melemah paling dalam.
Baik, Pak Hans, kita akan bahas sedikit mengenai, oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan simak terlebih dahulu untuk data-data pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka menguat 0,64% di level 40.913, SJN Singapura melemah 0,56% ke level 4.195, Kospi Korea dibuka menguat 0,11% di level 3.258 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,12%. Berikutnya saham-saham pilihan dari Pak Hans pagi hari ini, pemirsa, ada AALI Auto dan juga PWON. Baik, nampaknya ini ada satu data yang kemudian keliru. Baik, setelah auto ada HRUM ya seharusnya. Baik, ada AALI, Auto, HRUM, kemudian juga POWON dengan seluruh saham direkomendasikan. Baik, kita akan bahas satu persatu saham-saham pilihan dari Anda, Pak Hans. Untuk AALI seperti apa analisisnya, Pak? Ya, saham AALI ya kalau kita lihat memang ada kenaikan harga CPO global gitu ya. Jadi beberapa saham seperti AALI, SIMP itu mengalami penguatan gitu ya. Jadi memang ada berita yang mengatakan memang uh, peers daripada CPO itu ya mengalami kenaikan harga ya. Tentu itu artinya minyak soybean dan minyak bunga matahari sehingga ada kenaikan. Kemudian ada juga nilai tukar ringgit ya yang tertekan gitu ya memberikan keuntungan pada harga CPO gitu. Sehingga kita merekomendasikan AALI untuk spekulatif beli ya kenaikan diikuti dengan volume yang cukup tinggi sehingga kita rekomendasi beli di 6.400 sampai 6.950, cut loss di bawah 6.250, target kita 7.250 sampai 74 ya untuk saham AALI. Baik, secara jangka investasi sendiri untuk menengah ke panjang atau pendek juga menarik, Pak Hans, untuk AALI. Ya sebenarnya kalau kita lihat udah naik lumayan ya saham ini dari April udah ada kenaikan sideways kemudian mulai naik lagi di Juli gitu ya. Kalau kita lihat sih potensi upside masih ada terutama kita harus memantau pergerakan harga CPO global ya apakah melanjutkan kenaikan atau enggak. Tetapi untuk saat ini mungkin ini lebih jangka menengah ke pendek ya untuk saham AALI saat ini. Baik, dari AALI kita ke auto, Pak Hans, silakan. Ya, saham auto sendiri kalau kita lihat sebenarnya mulai tren kembali naik gitu ya dari akhir Juni ya untuk mulai bergerak naik lagi. Sekarang ada kenaikan diikuti dengan volume yang cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi kita merekomendasikan tuh saham ini melakukan pembelian di 2090 sampai 2200, cut loss di bawah 2000, target kita 2250 sampai 2350. Nah ini memang untuk perdagangan yang relatifly kita pikir untuk trading ya saham auto juga. Oke, baik. Dari auto kita ke Harum, Pak Hans. Ya, untuk emiten Harum sendiri ini batu bara ya. Memang kalau kita lihat sahamnya sideways gitu ya, tapi sesudah candle kecil terlihat ada potensi menguat, tapi benar-benar spekulatif beli ya untuk saham Harum ini. Jadi kami merekomendasikan beli di 800 sampai dengan 825, cut loss di bawah 780, target kita 860 sampai 880. Baik, dari sektor batubara kita menuju ke properti, ada POWON, Pak Hans, yang direkomendasikan baik. Ya, Pewon sendiri ini emiten di properti ya. Jadi kalau kita lihat memang tadinya emiten properti ini diharapkan bisa menguat setelah ada penurunan suku bunga. Tetapi ini spekulatif ya karena kemarin kelihatannya The Fed tidak pasti mengatakan apakah September ada penurunan suku bunga atau enggak. Saham lagi sideways, jadi ini spekulatif dulu juga untuk Pewon ya di 354 sampai 374, cut loss di bawah 347, target kita 389 sampai 396.
Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Hans di pagi hari ini. Ada Ali Auto, kemudian juga ada Harum dan juga Pewon. Yang menarik adalah terkait dengan keputusan dari The Fed sendiri untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan di range 4,25 sampai dengan 4,5% di FOMC di bulan Juli begitu. Artinya ini memang berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Ini mungkin hubungan keduanya akan menghangat lagi, Pak Hans. Baik, Betul. bicara mengenai apa yang terjadi di global terkait dengan The Fed dan juga proyeksi IHSG hari ini seperti apa, Pak Hans? Ya, memang tadinya pelaku pasar memang memprediksi bahwa pertemuan Juli ini The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga, tapi ekspektasi sangat besar bahwa di September The Fed akan melakukan pemotongan bunga. Nah, kemudian kita lihat statement dari Jerome Powell pasca mereka mempertahankan suku bunga, dia mengatakan belum ada urgensi di September melakukan pemotongan bunga dan dia masih terus memantau dampak dari tarif Trump yang kemungkinan akan menaikkan inflasi. Nah, ini yang memupus harapan pelaku pasar bahwa September ada pemotongan bunga ya. Padahal pelaku pasar berharap mungkin ada 2 kali pemotongan bunga tahun ini gitu ya. Dan tentu ini kalau The Fed memotong bunga sampai 2 kali, BI bisa memotong bunga 1 kali lagi sampai di akhir tahun ini gitu. Nah, ini yang menyebabkan pasar mendapat respon yang negatif. Nah, yang kedua adalah ternyata pertumbuhan ekonomi Amerika kencang ya kemarin, cukup tinggi gitu ya, dan ini agak sedikit mengejutkan gitu ya karena pertumbuhan yang tinggi ini menyebabkan dolar menguat dan ini tentu memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Sehingga secara umum sebenarnya pasar kita kemungkinan konsolidasi mungkin agak sedikit tertekan ya karena kondisi seperti ini. Tetapi kita sangat dipengaruhi oleh saham-saham home low ya, kalau mereka rebound pada hari ini perdagangannya, tentu market kita bisa menguat. Jadi cenderung agak sideways kalau tidak ada rebound di saham konglomerat, itu kemungkinan indeks kita akan agak tertekan turun ke bawah. Baik, sektor finance yang terdiskon banyak, Pak Hans, rekomendasinya? Ya, memang kalau kita lihat asing itu beberapa keluar dari pasar kita, terutama saham-saham big cap kita ya. Padahal sebenarnya fundamental emiten perbankan kita masih cukup kuat gitu ya. Mungkin banyak berseliweran berita-berita terkait penugasan yang dikenakan pada bank BUMN kita, Bank Himbara yang membuat tekanan itu. Tetapi sejauh ini kinerja perbankan BUMN kita masih bagus ya. Baik. Jadi ini kita pikir harusnya nanti kalau tidak terbukti berita-berita negatif tadi, mereka berpeluang rebound dan valuasinya itu murah ya, kayak saham BRI gitu ya, Bank Mandiri, valuasinya relatif murah. Baik, secara fundamental potensial untuk kemudian tetap menunjukkan kinerja yang positif begitu. Baik, sangat komprehensif Pak Hans penjelasan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi perdagangannya di hari ini dan keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Hans, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Pak Hans. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, selamat pagi.